إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله، sedang salat Jumat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, yang saya cintai dan muliakan. Sungguh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala kecuali tiada suatu kebaikan yang dapat mengantarkan kita ke surga Allah telah beliau sampaikan, dan tiada suatu kejelekan yang dapat menyeretkan kita ke dalam neraka Allah kecuali beliau telah memperingatkan kita darinya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ma min nabiyyin qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ya'lamuhu lahum wa an yunzirahum min syarri ya'lamuhu lahum." Tidak ada satu nabi yang diutus oleh Allah Jalla wa Ala kecuali wajib atasnya menuntun umatnya kepada setiap kebaikan yang telah ia ketahui, dan memperingatkan mereka dari setiap kejelekan yang telah dia tahu. Di dalam hadis lain yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ma min khairin yuqarribukum, ma min syai'in yuqarribukum ilal jannati illa qad bayyan, wa ma min syarrin yuqarribukum ilan nar illa qad bayyant." Tidak ada sesuatu yang dapat menyampaikan kalian ke surga Allah kecuali aku telah menjelaskannya kepada kalian, dan tiada sesuatu yang dapat menyeret kalian ke dalam neraka Allah kecuali aku telah memperingatkan kalian darinya. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Kullu ummati dakhala al-jannata illa man aba." Qalu: "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qala: "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Seluruh umatku pasti masuk surga. Sampai di sini semua kita akan bahagia mendengarnya. Demikian pula para sahabat yang hadir dalam ceramah beliau saat itu.
Tetapi begitu Nabi bersabda setelah itu, illa man aba, kecuali mereka yang enggan, maka para sahabat pun menjadi terkejut, menjadi heran dan takut. Kok bisa ada dari umat beliau yang enggan masuk surga? Seandainya yang enggan masuk surga itu adalah Yahudi, musyrik, Nasara, Majusi ataukah yang lainnya, maka para sahabat Nabi tidak akan terkejut. Yang membuat mereka terkejut adalah setelah Nabi mengatakan seluruh umatku mesti masuk surga, beliau berkata illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Maka para sahabat pun bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah mereka yang enggan masuk surga dari umatmu? Bisa-bisanya mereka enggan masuk surga, padahal Yahudi dan Nasara saja mengharapkan surga kepada Allah. Bahkan mereka mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada yang masuk surga kecuali mereka yang beragama Yahudi dan Nasara. Itu ucapan mereka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tetapi kok bisa dari umat Nabi Muhammad ada yang enggan masuk surga? Maka Nabi SAW bersabda, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia pasti masuk surga. Ini tiket masuk surga. Untuk masuk surga kita tidak harus membeli tiketnya kepada ormas-ormas tertentu. Untuk masuk surga kita tidak harus bergabung kepada organisasi-organisasi tertentu. Tiket masuk surga bukan dari partai-partai politik tertentu. Tiket masuk surga adalah man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku dakhalal jannah, pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Tetapi barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah orang yang telah enggan masuk surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mathali wa mathalakum kamathali rajulin awqada nara faja'ala al-janadib wal farash yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidhun bihujazikum wa antum tuflituna min yaday. Sesungguhnya perumpamaan aku dan kalian itu seperti seorang lelaki yang menghidupkan api di malam hari. Setelah api yang dia hidupkan itu menyala-nyala, datanglah hewan-hewan kecil seperti belalang mendekati api tersebut. Maka dia pun berusaha sekuat tenaga menjauhkan hewan-hewan kecil itu dari api yang sedang menyala tersebut. Demikianlah aku dengan kalian. Akhidum bihujazikum, aku pegang erat-erat pinggang kalian. Nabi mengumpamakan dengan pegangan di pinggang, karena pegangan yang paling kuat adalah pegangan di pinggang. Makanya kita tidak melihat pada perlombaan tarik tali tambang atau orang yang sedang berboncengan di atas motor memegang di leher orang yang di depannya, tetapi yang dia pegang adalah pinggangnya. Itulah pegangan yang paling erat pada tubuh seseorang. Nabi mengatakan, wa ana akhidum bihujazikum, aku pegang erat-erat pinggang kalian. Wa antum tuflituna min yaday, tetapi kalian rela melepaskan kedua tanganku dari pinggang kalian agar kalian tidak terjerumus ke dalam neraka Allah. Wa antum tuflituna min yaday, aku pegang erat-erat pinggang kalian agar tidak jatuh ke dalam neraka Allah. Wa antum tuflituna min yaday, tetapi kalian rela melepaskan kedua tanganku dari pinggang kalian. Ibadallah, demi Allah, kalau kita tidak tersinggung dan tidak baper dengan sabda Nabi SAW ini, demi Allah, hati kita sedang berpenyakit atau jangan-jangan hati kita sudah mati. Demikian pedas bahasa Nabi, demikian tajam sindiran Nabi kepada sebagian umatnya. Nabi katakan, inna mathali wa mathalakum kamathali rajulin aqada nara faj'ala al-janadib wal farash yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha. Perumpamaan aku dan kalian
itu seperti seorang laki-laki yang menghidupkan api di malam hari. Tatkala api yang dia hidupkan tersebut sudah menyala, datanglah hewan-hewan kecil mendekatinya. Dia pun berusaha sekuat tenaga menjauhkan hewan-hewan kecil itu dari api tersebut. Demikianlah Nabi dengan kita. 20 tahun lamanya sebagai Nabi dan Rasul, beliau menjelaskan kepada umatnya jalan menuju surga dan jalan-jalan yang akan menyeretkan mereka ke dalam neraka Allah. Di jalan tersebut gigi taring beliau pernah dipatahkan, pipi beliau yang begitu mulia pernah dilukai. Di jalan tersebut sahabatnya ada yang dimutilasi, sahabiahnya ada yang ditombak di bagian kemaluannya oleh kaum musyrikin. Di jalan tersebut topi perang beliau pernah dipecahkan. Di jalan tersebut kepala beliau yang begitu mulia pernah dihargakan oleh kaum musyrikin Mekah 100 ekor onta. Dengan 100 ekor onta. Di jalan tersebut beliau harus lari naik turun gunung dan melintasi padang pasir, hijrah di jalan Allah. Di jalan tersebut nyawa beliau terancam dan menjadi nyawa yang paling dicari di atas permukaan bumi saat itu. Wa ana akhidum bihujazikum. Aku pegang erat-erat pinggang kalian. Subhanallah. Setelah beliau menjelaskan kepada kita jalan menuju surga dan jalan-jalan menuju neraka Allah, Nabi katakan kembali, wa ana akhidum bihujazikum. Aku pegang erat-erat pinggang kalian. Subhanallah. Agar tidak jatuh ke dalam neraka Allah. Tetapi Nabi katakan, wa antum tufnituna min yadayhi. Kalian rela tanpa perasaan sedikit pun dari kalian, kalian rela melepaskan kedua tanganku dari pinggang kalian. Ibadah Allah, bagaimana menurut anda seandainya ada seorang anak yang pinggangnya dipegang oleh ibu yang telah melahirkannya, seorang ibu yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk mengeluarkannya dari rahimnya, dipegang pinggangnya oleh ibunya dengan seraya berkata, nak jangan lepaskan ibu, nak jangan tinggalkan ibu, nak. Tetapi dia rela meninggalkannya, melepaskannya dan mencampakkan ibunya. Tentunya semua manusia sepakat mengatakan itu anak yang durhaka, itu anak yang tidak memiliki peri kemanusiaan, itu anak gak punya perasaan sedikit pun. Kita tak sadar atau pura-pura tidak sadar bahwa diri kita ini terkadang lebih durhaka daripada anak itu terhadap Rasulullah SAW. Ana akhidum bihujazikum wa antum tuflituna min yadai. Aku pegang erat-erat pinggang kalian agar kalian tidak terjerumus ke dalam neraka Allah. Siang dan malam 23 tahun lamanya Nabi menjelaskan jalan menuju surga Allah dan jalan-jalan yang dapat menjerumuskan manusia umatnya ke dalam neraka Allah. Wa antum tuflituna min yadai. Tetapi kalian rela melepaskan kedua tanganku dari pinggang kalian. Demi Allah, sekali lagi, seandainya kita tidak tersinggung dan tidak baper dengan sabda Nabi di atas, demi Allah hati kita sudah berpenyakit. Demi Allah hati kita sudah mati. Kalau kita juga tidak baper dan tidak tersinggung dengan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ibadallah. Ibadallah, sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa tubu ilaih innahu huwa tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Jamaah sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum.
di antara pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, dan terkhusus mereka yang sudah berada di masa yang sudah jauh dari kenabian dan di masa di mana kaum muslimin sudah berpecah belah dan saling berselisih di antara mereka. Mari kita simak apa pesan dan wasiat Nabi kita untuk kita tatkala kita melihat kaum muslimin sudah berpecah belah, sudah berselisih, saling menyalahkan antara satu sama yang lain di antara mereka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup panjang setelah kewafatku, maka dia akan melihat perselisihan yang cukup banyak di antara kaum muslimin. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya ketika itu kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, berpegang teguhlah kalian dengan jalan para sahabatku, terkhusus mereka khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Udhu 'alaiha bin nawajiz, dan gigitlah oleh kalian sunnahku dengan gigi geraham kalian. Kenapa demikian? Karena Nabi juga mengatakan jauh hari sebelum wafatnya di dalam hadis yang lain, sayati 'alan nas zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabiyati 'ala al-jamr. Akan datang suatu masa nanti di mana orang yang bersabar di atas agamanya, bersabar di atas tauhid agar tidak terjerumus ke dalam syirik, bersabar di atas sunnah Nabi agar tidak jatuh ke dalam perbuatan bidah, bersabar di atas ketaatan agar tidak terjerumus ke dalam maksiat, dia akan merasakan itu kal qabidhi 'alal jamr, seperti menggenggam bara api. Lil 'amilil wahid minhum ajru 50 rajula. Pahala yang bisa seperti itu 50 kali lipat pahala para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Pesan beliau berikutnya untuk umat yang berada di akhir zaman di mana kaum muslimin sudah saling menyalahkan di antara mereka dan saling berselisih. Hendaknya kalian menjauhi perkara-perkara baru dalam urusan agama yang tiada tuntunannya dari Nabi, baik ucapan, perbuatan atau ikrar beliau. Tidak pula dikenal di masa khulafa ar-rasyidin, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu kesesatan, dan setiap kesesatan akan mengantarkan ke dalam neraka Allah. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dari Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Suka tidaknya kita mendengar hadis ini, panas tidaknya kuping kita ketika mendengar hadis ini, kita tidak bisa berkata kecuali sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Inilah hadis beliau, inilah ucapan beliau. Ibadallah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.